Halo sahabat Indom, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Gen R nonton film, pastinya dengan film-film seru untuk kamu tonton. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul A Company Man tahun 2012. Seperti apa ceritanya? Ambil bantal gulingmu, siapkan chargermu, dan selamat menonton. Pada saat itu terlihat dua pembunuh bayaran bernama Ji-Young dan Rahun bersiap akan membunuh seorang pengusaha yang dijaga oleh pihak kepolisian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pembunuh bayaran adalah pembunuh yang melakukan kegiatannya karena mendapatkan bayaran atau upah. Pembunuh bayaran bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sebagai senior, Ji-Young memerintahkan Rahun untuk beraksi sendiri. Tanpa ragu-ragu, Rahun masuk ke dalam gedung menyamar sebagai kurir. Dalam sekejap semua polisi dan target mereka dibantai habis tak tersisa. Ketika akan kembali ke mobil, tak disangka Rahun dihabisi oleh Ji-Young tanpa sebab yang jelas. Selang beberapa waktu, Ji-Young pergi ke markas organisasi pembunuh bayaran tempat ia bekerja untuk melapor pada atasannya yang bernama Jong bahwa misinya telah selesai dan diizinkan untuk berlibur. Ji-Young kemudian pergi menemui teman lamanya yang bernama Banji. Dia adalah mantan pembunuh bayaran yang sudah lama pensiun. Sebagai senior, Banji memberi saran pada Ji-Young untuk tetap bertahan di dalam organisasi karena jika seorang pembunuh bayaran ingin pensiun, maka konsekuensinya adalah nyawa sebagai taruhannya. Sebagai mantan senior, tentu Banji tidak ingin Ji-Young bernasib sama seperti dirinya yang menjadi kejaran para pembunuh bayaran lain karena keputusannya pensiun tersebut. Di sisi lain, karena terjadi tragedi pembantaian anggota polisi, detektif bernama Chow ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Beralih pada Ji-Young, dia menyempatkan diri berkunjung ke rumah Rahun juniornya yang pernah ia bunuh. Ia bertemu dengan ibunya yang bernama Munjung. Ji-Young yang berbohong mengatakan pada Munjung bahwa Rahun kini telah dipindah tugaskan oleh perusahaan ke luar negeri dan menyerahkan uang titipan dari Rahun pada Munjung. Lanjut esok harinya, Ji-Young kembali mendapatkan misi untuk menghabisi anggota pembunuh bayaran lain yang bernama Jin karena telah mengkhianati organisasi. Ia ditugaskan langsung oleh atasan tertinggi di organisasi tersebut yang bernama Jeon. Dalam misinya, Jeon gagal untuk membunuh Jin sebagai targetnya. Karena gagal dalam misi penting ini, Jeon kemudian memerintahkan Ji-Young dan anak buahnya untuk kembali beraksi. Kali ini, target mereka adalah seorang pengusaha. Setelah sukses menjalankan misi pembunuhan, Jeon kemudian pergi mengajak keluarga Rahun untuk makan malam. Yang mengejutkan adalah, ternyata Rahun ada di tempat itu dalam posisi masih hidup. Ji-Young rupanya sengaja membuat skenario ini agar Rahun bisa pensiun dari organisasi pembunuh bayaran. Karena hal inilah, Ji-Young dan Munjung menjadi semakin dekat. Sesaat setelah itu, Ji-Young kemudian mendapat perintah dari Jong atasannya untuk menghabisi target organisasi yang lolos kemarin. Ketika Ji-Young berhasil menangkap Jin, dia kemudian membawa Jin ke hadapan petinggi organisasi untuk diadili atas pengkhianatannya. Karena berhasil menyelesaikan misi, kelompok organisasi pembunuh bayaran ini mengadakan pesta perayaan dan memberi promosi jabatan atas dedikasinya. Selesai perayaan berakhir, Ji-Young pun mengajak kencan Munjung di sebuah tempat yang berada di dekat danau. Ji-Young yang bosan menjadi pembunuh bayaran ternyata ingin pensiun dan memulai lembaran baru dengan Munjung. Singkatnya, kencan pun selesai. Ji-Young kemudian mengantarkan Munjung pulang ke rumahnya. Sesaat akan sampai di rumah Munjung, Ji-Young disapa oleh detektif Chow yang kebetulan ada di sana. Ji-Young dicurigai terlibat dalam aksi pembunuhan tempo hari yang dilakukan oleh Rahun. Tak ingin dicurigai detektif Chow, Ji-Young memberikan kartu nama dan menjelaskan bahwa ia hanyalah pegawai kantoran biasa. Lanjut esok harinya, detektif Chow masih mencurigai Ji-Young terlibat dalam aksi pembunuhan anggota polisi. Ia mendatangi perusahaan tempat Ji-Young bekerja, namun detektif Chow tidak menemukan hal yang mencurigakan. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, Ji-Young pergi kantor bersama timnya. Anak buah Ji-Young ternyata diam-diam telah ditugaskan oleh atasan mereka untuk menghabisinya karena rumor bahwa Ji-Young akan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Setelah mengetahui dirinya diincar oleh organisasi tempat ia bekerja, Ji-Young kemudian menghubungi Rahun untuk membawa keluarganya untuk bersembunyi ke rumah Banji, teman yang bisa ia percaya. Ji-Young pun akhirnya jujur mengatakan profesinya sebagai pembunuh bayaran kepada Munjung dan berencana kabur ke luar negeri bersama keluarga Munjung. Karena untuk kabur ke luar negeri membutuhkan dana yang besar, Ji-Young memutuskan untuk kembali ke tempat ia bekerja secara diam-diam untuk mengambil uangnya. Setelah Ji-Young berhasil mendapatkan uangnya, ia kembali ke tempat persembunyian. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh Banji yang menyandra Munjung. Ji-Young dikhianati oleh Banji yang berniat kembali bergabung dalam organisasi pembunuh bayaran.
much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to Munjung yang tertembak membuat Jaehyung sangat marah dan berjanji akan menghabisi organisasi yang telah membuat hidupnya berantakan. Menyadari kegaduhan yang terjadi dalam gedung tersebut, pihak kepolisian pun datang ke lokasi tersebut. Kemudian Jaehyung memerintahkan Rahun untuk pergi dari tempat itu dan memulai hidup baru. Sedangkan Jaehyung sendiri menyerahkan diri kepada polisi atas kesalahannya.